Kekuatan fisik tubuh kuno didesak secara ekstrim oleh Qin Chen, dan istana Zixiao Dou Li Gong muncul lagi. Kali ini, aura yang keluar dari Zixiao Dou Li Gong bahkan lebih kuat, dan langsung menghancurkan peta 100 dewa. Apakah Qin Chen ini mulai putus asa? Gumam Master Istana Sue yang masih mendesak formasi besar, dan dia juga merasakan gerakan dari Palace Master Guang Han di sisi lain. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasa bahwa Qin Chen juga mulai memecah formasi besarnya. Kekuatan yang tak tertandingi dan menakutkan naik ke langit. Dia terkejut, matanya dingin, kekuatan Dewa Darah di tubuhnya langsung terbakar, peta dewa yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali, dan segera menyelimuti istana Zixiao Dou Shizong yang didesak Qin Chen. Kekuatan formasi mulai menembus ke dalam istana Zixiao Dou. Dengan ini, dia langsung merasa bahwa genggaman Qin Chen terhadap Zixiao Dou Li Gong sebenarnya sangat halus. Kesempatan bagus, pikir Palace Master Sue yang sangat gembira. Melihat bahwa Zixiao Dou Li Gong hendak diambil oleh Master Istana Sue yang, tiba-tiba, aura menakutkan keluar dari tubuh Qin Chen. Ketakutan di wajah Qin Chen menghilang dalam sekejap, tetapi senyum seringai muncul. Sinar kematian naik ke langit, dan ada kehidupan di mana-mana, dan mayat tinggi bangkit perlahan dari ketidakberdayaan tanpa batas ini. Mayat kuno ini bukan hantu, tetapi tubuh kerangka nyata, dan seluruh tubuh penuh dengan aura vitalitas, yang mengejutkan semua guru suci di lapangan. Begitu mayat klan perang muncul, dia meraung, matanya yang kosong tertuju pada Palace Master Sue Yang, dan tulang-tulang itu meraihnya dengan tangan besar, menekan ke arah Palace Master Sue Yang, dan segera mengalahkan Saint Yuan lawan. Ada ledakan setiap inci. Master Istana Sue Yang menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya, rambutnya berserakan, dia ketakutan, tubuhnya berdarah, dan dia berusaha membanting mayat klan perang. Namun, mayat besar klan perang tidak gentar, dan seluruh tubuhnya memancarkan nafas kematian. Apa yang membuat takut Palace Master Sue Yang adalah bahwa istana Zixiao Dou Sili, yang awalnya terbungkus dalam cahaya darahnya, tiba-tiba meningkat kekuatannya. Dengan ledakan, bayangan dan pelangi yang tak terhitung jumlahnya meletus. Li Gong tiba-tiba terbang dan kembali ke tubuh Qin Chen, meledakkan kekuatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dampak mengerikan menyapu lapisan demi lapisan serangan dari mayat klan pejuang. Master Istana Sue Yang ditekan di tempat oleh kekuatan Zixiao Dou Li Gong, jubahnya terbuka, cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan dia segera menjadi sangat malu. Pakaian di tubuhnya rusak untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa menutupi tubuhnya, dan wajahnya pucat, dan dia menderita banyak kerusakan. Palace Master Sue Yang mengeluarkan raungan marah. Tidak ada yang menyangka bahwa hal-hal akan berbalik pada saat yang mencengangkan. Qin Chen memberikan instruksi ke dalam pikiran mayat klan perang, dan mayat klan perang meledak dengan keagungan yang tak terbatas. Banyak master di luar formasi besar semuanya pusing, banyak dari mereka tidak tahu apa yang terjadi. Palace Master Sue Yang mengalami bencana kepunahan. Menyaksikan kekuatan mengerikan dari mayat klan perang yang menyelimuti pertempuran, suasana perang meletus di mana-mana, dan suasana kematian meresap. Di bawah penindasan istana Zixiao Dou Sili, tidak peduli seberapa keras perjuangannya, itu tidak ada gunanya. Mau tak mau menjadi takut dan bersiap untuk kabur. 4 serangan dari Master Fei Hong dan 3 tetua lainnya secara berturut-turut juga tidak dapat mengalahkan mayat klan perang. Qin Chen sangat gembira, dia tidak pernah menyangka bahwa mayat ini bahkan lebih menakutkan daripada ketika berada di Sungai Tulang. Tapi walau bagaimanapun, ini bukan dunia bawah, dan kultivasi Qin Chen terlalu lemah. Aura kematian yang bisa dirangsang terlalu langka. Pertempuran dalam sekejap ini memberi Qin Chen perasaan tidak mampu menahannya. Itu terlalu kuat, ini di luar ekspektasi saya. Di antara guru suci biasa, itu tidak terkalahkan. Kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan. Hati Qin Chen tergerak, karena aura kematian di tubuhnya banyak terbakar.
Tiga sesepuh tua terlempar ke udara, dan meludahkan darah ke langit. Ketiga guru suci biasa ini tidak memiliki cara untuk bersaing dengan guru suci kuno seperti mayat klan perang. Semuanya dikalahkan oleh mayat klan perang. Bagus bagus bagus. Melihat adegan ini, Qin Chen meneriakkan 3 kata bagus. Pedang karat misterius di tangannya juga meledak dengan kekuatan dingin yang aneh, dan aura pedang yang menakutkan meledak sekaligus. Qin Chen bekerja sama dengan mayat klan perang, dan langsung menyerang. Mengambil keuntungan dari kesempatan itu, susunan formasi guru suci yang menjebak Qin Chen akhirnya pecah, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya pecah berkeping-keping. Tidak, anak ini akan keluar dari formasi, cepat hentikan. Teriak Master Istana Sue yang sangat terkejut hingga jiwanya hampir hilang. Ketika Qin Chen dan mayat klan perang berada dalam formasi mereka, mereka sudah sangat sesat. Jika mereka melarikan diri dari formasi, kekuatan tempur mengerikan apa yang akan meletus. Pada saat itu, bisakah mereka terus menjebak Qin Chen? Dalam ketakutan, Palace Master Sue yang tidak bisa merawat luka di tubuhnya, dia secara paksa mendesak darah dan jiwa untuk menutupi arai suci, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya akan terbentuk lagi. Qin Chen mencibir, tubuhnya bergetar, dan kemudian dia melihat bahwa Zixiao Douli Gong di atas kepalanya. Nyala api yang dahsyat langsung menekan Palace Master Sue Yang dan Holy Master Fei Hong, membuat mereka berjuang keras dan tak tergoyahkan. Kemudian, Qin Chen dan mayat klan perang menatap 3 orang tua suci dari Istana Raja. Pada saat berikutnya, sebuah cermin kuno tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Itu adalah cermin ilahi. Di dalamnya, kekuatan iman terungkap, dan 3 guru suci langsung tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, kekuatan api bencana tersapu dalam sekejap. Api bencana dan api dunia bawah membakar mereka, dan asal-usul suci di tubuh mereka segera mulai mengering. Asal-usul suci ini diubah menjadi jalan guru suci yang kuat dan tersedot ke dalam tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, sebagian dari kekuatan memasuki tubuh Qin Chen, dan sebagian lagi memasuki pedang karat misterius di tangan Qin Chen dan cermin ajaib di atas kepalanya. Sebagian besar bagian terakhir diintegrasikan ke dalam cakram giok keberuntungan di alam semesta. Sialan, bunuh dia, atau kita semua akan mati. Teriak 3 tetua itu ketakutan di dalam hati mereka dan meraung lagi dan lagi. Pada saat ini, mereka tidak tahu bagaimana menghadapi Qin Chen, dan mereka hanya ingin melarikan diri dari sini. Namun, begitu tubuh mereka bergetar, dan sebelum mereka lolos dari jangkauan api bencana, mayat klan perang turun dengan gemuruh, meledakkan mereka langsung ke bawah dengan pukulan. Bang, bang, bang. Ketiga guru suci tua ini meledak satu persatu, dan kekuatan di tubuh mereka dengan cepat berlalu. Akhirnya, mata Qin Chen dingin, dan kekuatan Universe Jade Plate mendesak ke tingkat ekstrim. 3 tetua Raja Ren ditelan ke dalam tubuh Qin Chen dan dimasukkan ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta. Bersih dan rapi tanpa ada kekacauan. Orang-orang di Guanghan Mansion secara alami tidak mengetahui semua ini. Mereka hanya melihat bahwa Qin Chen dan mayat klan perang yang kuat dan mendominasi. Begitu 3 guru suci kuno memasuki cakram alam semesta, tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pohon ajaib dunia, menyelimuti 3 guru suci ini, dan Qin Mo dan yang lainnya telah melakukannya dengan baik. Ketiga tetua itu dilebur dan disempurnakan sebelum mereka punya waktu untuk berjuang. Sungguh kekuatan tirani. Gumam Qin Chen merasakan semua ini. Seluruh tubuhnya bermandikan kekuatan Tuan Guru Suci, tubuhnya menjadi kuat kembali, tubuh kuno dibangkitkan kembali, dan setiap sel berubah dan mulai menyebar dengan aturan Guru Suci. Sekarang setelah menelan 3 Master Guru Suci, kekuatannya meroket lagi, dibandingkan dengan rata-rata puncak awal Guru Suci. Dia harusnya lebih kuat dan lebih tak terbatas. Oke, saya telah menelan 3 tuan dari Guru Suci, tidak hanya kekuatan saya telah berubah,
tetapi kekuatan Qin Mo, Yao Wuming, dan Murong Bingyun juga telah berubah. Apalagi, kekuatan guru suci tidak begitu mudah untuk ditelan. Apa yang saat ini disempurnakan hanyalah sebagian saja. Kekuatan yang tersisa dari guru suci dapat terus-menerus menambah wawasan, meningkatkannya, dan bahkan digunakan untuk mengolah para Master Pavilion Candi. Gumam Qin Chen. Seluruh formasi akhirnya terungkap, mengungkapkan Palace Master Sue Yang dan Holy Master Fei Hong. Pada saat ini, mereka berdua ditekan dengan kuat, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Tidak jauh, Palace Master Ren juga gemetar. Tidak percaya tatapannya sendiri. Apa yang mereka lihat? 5 master besar berurusan dengan Qin Chen itu, bukannya memenggal kepalanya, Qin Chen malah menelan 3 master besar dan menekan Palace Master Sue Yang dan Saint Fei Hong. Kontras semacam ini membuat orang hampir gila. Apakah anak ini masih manusia? Mereka melihat tatapan Qin Chen benar-benar berubah, di mana orang ini hanyalah iblis. Wajah Tuan Istana Ren Wang gemetar terus-menerus, dan matanya bersinar tajam lalu berkata, "Kamu benar-benar menelan 3 tetua istanaku, dan membuatku menderita kerugian yang begitu besar. Wah, kamu benar-benar tidak bisa dimaafkan," teriak guru suci Raja Ren. "Hahaha, pada titik ini, Tuan Istana Ren, kamu masih keras kepala, berpikir kamu bisa membunuhku. Kamu mungkin tidak tahu bahwa menyerang Guanghan Mansion adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu," jawab Qin Chen mendengus dingin. Dia berdiri dengan bangga di kehampaan, sementara mayat klan perang melayang di sampingnya seperti penjaga. Tekan Tuan Istana Sue Yang dan Guru Suci Fei Hong terlebih dahulu, pikir Qin Chen dalam hati. Qin Chen menundukkan kepalanya, menatap mereka berdua, dan kemudian segera menembak. Istana Zixiaodou mengeluarkan aura yang mengejutkan, dan mulai perlahan-lahan menyerang. Palace Master Ren akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengguncang sosoknya dan menyerang Qin Chen dengan kuat, dan sebuah rune ajaib tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu rune ini muncul, itu meledak dengan kekuatan ilahi yang perkasa, dengan keras membombardir Qin Chen. Di atas rune ajaib ini, cahaya tak terbatas mekar, dan cahaya pelangi yang menyilaukan berubah menjadi matahari yang terik, membuat semua orang merasakan penindasan mengerikan yang tak ada habisnya. Rune ajaib ini adalah jimat pembunuh yang diberikan oleh Holy Lord Mietian kepadanya untuk membunuh Palace Lord Guanghan. Di langit, semua kekuatan suci mengembun, berkumpul menjadi satu, dan menembak ke arah Qin Chen. Tidak baik, pikir Qin Chen merasa seluruh tubuhnya dingin, dan seluruh bulu romanya berdiri. Pada saat kritis, mayat klan perang maju selangkah dan berdiri di depan Qin Chen. Di bawah serangan pelangi ilahi ini, tubuh mayat klan perang meledak. Kekuatan rune itu sebenarnya merusak aura kematiannya. Untungnya, kekuatan rune ini tidak merusak mayat itu sendiri. Ekspresi Qin Chen berubah. Meskipun kekuatan rune tidak membahayakan tubuh mayat itu sendiri, itu sangat menghabiskan aura kematian di tubuh mayat itu. Sehingga Qin Chen sendiri tidak bisa menggerakkan mayat klan perang lagi. Qin Chen mengalihkan pandangannya, segera memegang pedang tajam, dan menuju ke arah Palace Master Sue Yang dan Holy Master Fei Hong di bawah. Karena Raja Ren ini menargetkan mayat klan perang, maka dia akan membunuh Guru Suci Fei Hong dan Tuan Istana Sue Yang secepat mungkin. Setelah Qin Chen bergerak seperti ini, ekspresi Palace Master Ren tiba-tiba berubah. Dia tidak lagi bertindak pada mayat klan perang, tetapi targetnya beralih membombardir istana Zixiaodou Sili. Segera setelah ledakan terdengar, Zixiaodou yang telah menekan Palace Master Sue Yang dan Holy Master Fei Hong, terus-menerus gemetar, dan kekuatan batasan ruang langsung melemah. Tuan Istana Sue Yang dan Guru Suci Fei Hong mengambil kesempatan itu, melarikan diri seperti orang gila, dan ingin bersatu kembali dengan Tuan Istana Ren. "Mau pergi? Sudahkah kamu meminta izin dariku?" ucap Qin Chen tersenyum dingin, lalu menjalankan aturan waktu. Waktu yang berlalu antara langit dan bumi di sisi ini tampaknya telah mandek dalam sekejap.
Sosok keduanya tiba-tiba terkejut dalam kehampaan. Tiba-tiba, dia melepaskan diri dari aturan waktu, ekspresi ketakutan di wajahnya bahkan lebih buruk, dia telah membakar umurnya seperti orang gila untuk dapat melarikan diri. Pedang karat misterius di tangan Qin Chen langsung menebas seperti kilat hitam, melesat ke arah kedua tuan itu. Aturan ruang juga melonjak, dan hanya dalam sekejap, cahaya pedang yang dibuat oleh pedang karat misterius melintasi ruang dan datang ke hadapan dua master guru suci itu seolah mengabaikan jarak. Tuan Istana Sueyang dan Guru Suci Fei Hong ketakutan. Tuan Istana Ren, selamatkan aku. Ucap keduanya berteriak. Tuan Istana Ren Wang sedikit ragu-ragu bertindak, dan segera rune ajaib mengambil Tuan Istana Sueyang keluar dari tempat ini. Adapun Guru Suci Fei Hong, dia sudah lupa. Guru Suci Fei Hong menunjukkan kengerian di matanya dan meraung. Dia ingin menghindar tapi sudah terlambat. Dia bersandar sebaik mungkin, sambil memusatkan seluruh kekuatannya pada tangannya untuk menahan pedang. Pedang karat misterius menyerang, itu langsung menembus tangan Tuan Fei Hong, dipaku ke dadanya, menusuk sampai akhir, hanya menyisakan gagang di lengan, menembus kehampaan dengan tiba-tiba. Guru Suci Fei Hong terhuyung-huyung, wajahnya penuh dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Pada saat ini, dia memikirkan karir besarnya, memikirkan kekuatan dan prestisenya sendiri untuk mengendalikan kembali Guanghan Mansion, tetapi semua ini telah menjadi momen yang berlalu. Kekuatan mengerikan itu langsung menelan kekuatan di tubuhnya. Pedang karat misterius ini seperti lubang hitam yang aneh, menelan semua kekuatannya. Lalu tubuhnya tersungkur jatuh ke tanah. Tiba-tiba, hukum tak terbatas dari Holy Lord menghilang, darah berceceran, dan kesedihan tak berujung mengalir. Tuan Tua Guanghan Mansion, Guru Suci Fei Hong, akhirnya meninggal di tempat. Pada saat ini, setelah kehilangan penindasan Raja Ren, Palace Lord Guanghan terbang untuk pertama kalinya dari pengepungan. Dia memuntahkan seteguk darah, terlihat sangat malu, dan terluka parah. Jika bukan karena kedatangan Qin Chen, mungkin dia akan benar-benar jatuh di sini. Tapi sekarang, tidak ada yang memperhatikan Master Istana Guanghan lagi, karena semua orang memandang Qin Chen dengan linglung. Kejam, terlalu kejam, dapat membunuh Guru Suci Fei Hong dengan satu pedang. Qin Chen sekali lagi menyegarkan pandangan mereka. 4 guru suci yang tersisa, Palace Lord Ren, Palace Master Sueyang, Master Shen Zhao dan Palace Master Yuming. Di antara mereka, Palace Master Sueyang jelas juga terluka parah. Tuan Istana Sueyang, kamu terlalu mengecewakanku. Ucap Tuan Raja Ren Mansion berkata dengan dingin, situasi saat ini benar-benar melebihi harapannya. Ada terlalu banyak rahasia pada anak ini, dan terlalu banyak harta. Mayat Holy Lord yang tak dapat dijelaskan, juga istana awan ungu, api bencana dan api dunia bawah, dan bahkan pedang hitam aneh di tangannya itu. Bagaimana kalau kita mundur saja? Ucap Master Istana Yuming berkata dengan ketakutan, dia sudah memiliki pikiran untuk mundur. Hah? Mundur? Mana mungkin kita bisa mundur saat ini? Sejak kamu memulai, kamu tidak boleh mundur. Jika kita tidak membunuh anak ini hari ini, setelah pemilik istana Guanghan pulih dari luka-lukanya, pada saat itu, mereka pasti akan melancarkan serangan terhadap kita. Anda juga telah melihat berapa banyak rahasia dan harta di tubuh Qin Chen itu, selama kita membunuhnya, tentu kita akan mendapatkan harta darinya. Tatapan gila muncul di mata beberapa orang ini. Dari kejauhan, Qin Chen mencibir. Sepertinya kalian belum memiliki cukup pelajaran. Pedang karat misterius di tangannya segera dikorbankan. Para penguasa istana semuanya menunjukkan rasa takut. Tuan Istana Tianshan dan Guru Suci Fei Hong dipenggal oleh Qin Chen dengan satu pedang, dan inilah masalahnya sekarang. Kekuatan senjata ilahi yang aneh ini benar-benar menakutkan, dan itu dapat dengan mudah menembus pertahanan Guru Suci puncak awal mereka. Mata Palace Lord Ren dingin, dan dia menawarkan rune ajaib, jangan takut, saya akan mengendalikan Qin Chen secara frontal,
sehingga senjata di tangannya tidak dapat digunakan, Anda akan melakukan yang terbaik untuk menebang kepala Qin Chen itu. Ucap Tuan Istana Raja Ren. Kalau begitu mari kita bertarung. Ucap Qin Chen mendesak pedang karat yang misterius, bagaimanapun, hari ini tidak akan ada habisnya. Jika Tuan Istana Ren dan yang lainnya tidak bertarung, Qin Chen akan memaksa mereka untuk bertarung. Yuan Suci melonjak, dan setelah meminum banyak darah dari guru suci, pedang karat misterius mulai memancarkan cahaya aneh. Tubuh pedang dipenuhi dengan darah berwarna-warni, dan udara dingin meresap, yang terlihat sangat aneh. Qin Chen merasa terkejut, ini adalah darah guru suci. Jelas ketika dia menusuk guru suci Fei Hong, darah esensi lawan terkontaminasi pada pedang karat misterius ini, tetapi darah esensi adalah darah khusus yang ada dalam darah asli. Ini dapat dibentuk melalui pemurnian. Bagaimana itu bisa muncul di atas pedang? Mungkinkah goncangan pedang karat misterius ini menyerap darah lawan? Pikir Qin Chen tertegun. Pedang karat misterius ini semakin aneh. Dulu hanya menyerap kekuatan jiwa dengan sangat aneh, tetapi sekarang bahkan darah guru suci diserapnya secara aktif. Meskipun pedang karat misterius menjadi lebih aneh, Qin Chen tidak melawan. Pada saat ini, semakin kuat pedang karat misterius, semakin baik. Itu adalah senjatanya untuk melawan musuh. Selama pedang ini tidak mengendalikan jiwanya secara paksa, Qin Chen tidak takut. Palace Lord Ren bergegas maju lebih dulu, rune ajaib didesak, dan cahaya ilahi meledak langsung untuk menghancurkan Qin Chen. Di bawah cahaya ilahi ini, tampaknya seluruh dunia tertembak, ruang hancur dan berubah menjadi pusaran hitam. Qin Chen, hati-hati. Master Istana Guanghan memucat dan berkata dengan gugup. Tuanku, Anda dapat menonton pertunjukan dengan tenang. Jawab Qin Chen berkata dengan ringan, berniat untuk mencoba kekuatan lawan. Pedang karat misterius itu terangkat dan memotong ke arah cahaya ilahi. Ketika kedua kekuatan bertabrakan, cahaya menyilaukan pecah. Mereka yang di basis non-Holy Lord bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuka mata mereka. Yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan dahsyat yang meletus dari kedua kekuatan itu. Apa-apaan rune ini? Ini sangat kuat. Huff. Benda ini adalah objek suci yang secara pribadi dikorbankan dan diberikan oleh Tuan Guru Mietian kepadaku. Ini berisi kekuatan Tuan Mietian. Sangat mudah untuk membunuh anak ini. Gumam Palace Lord Ren Wang juga menjadi percaya diri. Qin Chen terguncang kembali, dan hanya merasa lengannya sakit dan mati rasa. Tidak heran jika mayat klan perang sebelumnya tak sanggup menahan rune ini. Kekuatan ini pasti telah melampaui level guru suci puncak awal. Qin Chen, rune ini seharusnya rune yang disempurnakan oleh Saint Master jangka menengah, dan mengandung kekuatan Saint Master jangka menengah. Ucap Palace Master Guanghan terbang dan mengingatkan dengan ekspresi serius. Qin Chen menggetarkan tangannya, dan tiba-tiba, darah melonjak, dan aura kuno melonjak, terdengar seperti nyanyian naga, dan langsung pulih. Fisiknya juga bukan fisik sayur. Namun, rune di tangan guru suci Raja Ren memang memberi Qin Chen penindasan besar. Memang ada banyak harta di tubuh Qin Chen, tetapi kebanyakan dari mereka tidak dapat dikerahkan sepenuhnya. Selain itu, 3 master guru suci utama ini terus menyerang, tetapi tidak ada yang bisa membawa masalah bagi Qin Chen. Kita tidak bisa terus seperti ini, jadi, aku akan berurusan dengan Qin Chen. Kalian bertiga, pergi dan bantai Guanghan Mansion ini. Ucap guru suci Raja Ren berkata dengan dingin. Dia menemukan bahwa meskipun rune sihir sangat kuat, sulit untuk sepenuhnya menembus pertahanan Qin Chen. Wajah Qin Chen berubah begitu dia mendengar ini. Jika Palace Master Sueyang dan yang lainnya bertarung dengan keras bersama, Guanghan Mansion pasti akan berdarah, dan Palace Master Guanghan telah terluka parah. Adapun guru suci Keyi, dia tidak bisa diandalkan. Mendengar itu, Palace Master Sueyang sangat gembira. Dia berubah menjadi lautan darah, langsung menutupi tanah suci Danau Giok dan seluruh istana Guanghan di bawahnya,
menelan darah para guru suci, yang dapat sangat memulihkan kekuatannya. Namun, pada saat ini, cahaya ilahi yang cemerlang muncul di langit di atas tanah suci Yaochi. Dalam cahaya ilahi itu, seorang dewi muncul, seorang wanita mengenakan gaun putih dengan mata tertutup, perlahan-lahan bangkit dari tanah suci Yaochi. Dia muncul di depan semua orang.